Lu pernah kepikiran nggak? Kenapa ada negara yang super kaya dan berkembang pesat, sementara yang lain masih tertinggal dan kesenjangan makin lebar? Di balik itu semua, ada dua ideologi ekonomi yang udah bersaing ratusan tahun. Kapitalisme yang diperjuangkan Adam Smith dan komunisme yang digagas Karl Marx. Satu percaya bahwa kebebasan individu dan pasar bebas adalah kunci kemakmuran. Satunya lagi bilang bahwa sistem itu cuma bikin orang kaya makin kaya dan pekerja tetap sengsara. Keduanya pernah diterapkan di berbagai belahan dunia, bahkan sampai bikin dunia terbagi dalam blok kapitalis dan komunis. Nah, di video ini kita bakal bedah perbedaan fundamental, kelebihan, kekurangan, serta dampak dari kedua sistem ini, plus contoh nyata di dunia modern. So, simak sampai habis. Kapitalisme bisa dibilang sistem ekonomi paling dominan saat ini. Tapi gimana awal mulanya? Adam Smith, seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia, menulis The Wealth of Nations tahun 1776. Buku ini jadi dasar kapitalisme modern. Konsep utama yang dia usung adalah invisible hand, gagasan bahwa kalau setiap individu mengejar kepentingannya sendiri, maka tanpa sadar mereka juga membantu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama kapitalisme, pasar bebas, persaingan menciptakan inovasi dan efisiensi. Hak milik pribadi, setiap individu punya hak mengelola asetnya sendiri. Minim campur tangan pemerintah, negara hanya perlu memastikan hukum berjalan. Misalnya, lu punya usaha warung kopi. Kalau lu bikin kopi enak dengan harga bersaing, pelanggan bakal datang dan bisnis lu berkembang. Tanpa perlu aturan ketat dari pemerintah, ekonomi tetap jalan karena adanya permintaan dan penawaran. Tapi, ada juga sisi negatifnya. Kapitalisme cenderung menciptakan kesenjangan ekonomi, karena yang punya modal lebih besar bisa lebih cepat berkembang, sementara yang kecil makin sulit bersaing. Kalau kapitalisme menekankan kebebasan pasar, komunisme justru berusaha menghapus kesenjangan ekonomi. Karl Marx melihat kapitalisme sebagai sistem yang menindas buruh demi keuntungan pemilik modal. Dalam The Communist Manifesto 1848, Marx bersama Friedrich Engels menjelaskan bahwa sejarah manusia adalah perjuangan kelas antara borjuis, pemilik modal, dan proletar, kaum pekerja. Prinsip utama komunisme, tidak ada kepemilikan pribadi. Semua alat produksi dimiliki oleh negara atau kolektif. Distribusi kekayaan merata. Setiap orang bekerja sesuai kemampuan dan menerima sesuai kebutuhan. Masyarakat tanpa kelas, tidak ada eksploitasi antara kaya dan miskin. Misalnya, dalam ekonomi komunis, pabrik-pabrik bukan milik individu, tapi milik negara. Hasil produksi dibagikan rata ke seluruh rakyat. Nggak ada yang jadi miliarder, tapi nggak ada juga yang kelaparan. Namun, dalam praktiknya, banyak negara komunis mengalami kemandekan ekonomi karena kurangnya inovasi. Ketika semua orang mendapat bagian yang sama, motivasi untuk bekerja keras menurun. Ditambah lagi, banyak negara komunis malah berubah jadi negara otoriter, karena pemerintah punya kendali penuh atas ekonomi. Persaingan dua sistem ini nggak cuma ada dalam teori, tapi juga dalam sejarah dunia. Perang Dingin 1947 sampai 1991 adalah contoh nyata bagaimana kapitalisme Amerika Serikat dan komunisme Uni Soviet saling berhadapan. Beberapa contoh konflik besar: Tembok Berlin 1961 sampai 1989. Simbol perpecahan Jerman antara blok kapitalis dan komunis. Perang Korea 1950 sampai 1953, Korea Utara, komunis, versus Korea Selatan, kapitalis. Perang Vietnam 1955
sampai 1975. Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan, kapitalis. Sementara Uni Soviet dan Tiongkok mendukung Vietnam Utara, komunis. Pada akhirnya, Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, menandakan dominasi kapitalisme di era modern. Tapi apakah itu berarti komunisme benar-benar gagal? Kapitalisme, kelebihan, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat karena adanya persaingan bebas, memberikan kebebasan individu dalam memilih pekerjaan dan bisnis, membuka kesempatan bagi siapa saja untuk sukses berdasarkan usaha dan kreativitas. Kekurangan, bisa menciptakan kesenjangan sosial yang sangat besar antara kaya dan miskin. Eksploitasi buruh bisa terjadi jika tidak ada regulasi pemerintah. Krisis ekonomi bisa terjadi akibat spekulasi pasar yang tidak terkendali. Misalnya, krisis keuangan 2008. Komunisme, kelebihan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memastikan kebutuhan dasar semua orang terpenuhi. Tidak ada eksploitasi buruh oleh pemilik modal karena semua orang bekerja untuk kesejahteraan bersama. Stabilitas ekonomi karena tidak ada spekulasi pasar yang berlebihan. Kekurangan, kurangnya inovasi karena semua orang mendapatkan bagian yang sama, terlepas dari usaha mereka. Bisa berubah menjadi sistem yang otoriter jika pemerintah terlalu mengontrol segala aspek kehidupan rakyat. Ekonomi bisa mandek karena tidak ada insentif bagi individu untuk bekerja lebih keras. Saat ini, banyak negara mengadopsi ekonomi campuran, menggabungkan unsur kapitalisme dengan kebijakan sosialisme. Contohnya, negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia tetap kapitalis, tapi punya sistem kesejahteraan sosial yang kuat untuk mengurangi kesenjangan. Jadi, apakah kapitalisme lebih baik dari komunisme? Atau justru sebaliknya? Faktanya, tidak ada sistem yang sempurna. Kapitalisme memang mendorong kemajuan ekonomi, tapi tanpa regulasi, kesenjangan sosial makin melebar. Komunisme menawarkan pemerataan ekonomi, tapi seringkali mengorbankan kebebasan individu. Lalu, menurut kalian, sistem mana yang lebih cocok diterapkan di zaman sekarang? Apakah kita butuh reformasi kapitalisme? Atau ada cara lain untuk menggabungkan keduanya? Kasih pendapat kalian di kolom komentar.